Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus, terima kasih untuk berkat yang baru, kehidupan dan kesehatan yang Tuhan masih nyatakan kepada kami. Sejenak kami belajar dari firman-Mu, berikan kami hikmat dan kekuatan untuk mengerti dan hidup di dalam kebenaran-Mu. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara terkasih, firman Tuhan pada kita hari ini terambil dari Mazmur pasal yang pertama, ayat yang kedua. Namun saya akan bacakan ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bapak Ibu Saudara, jika ditanyakan kepada kita, apa yang menjadi kesukaan manusia pada zaman sekarang ini? Apa yang menjadi kegemaran yang senantiasa dilakukan setiap hari dalam segala aktivitas kita, mulai dari pagi sampai dengan malam hari? Tentu satu hal yang sering kita lakukan dan yang menjadi kegemaran manusia pada umumnya sekarang ini adalah mempergunakan handphone dengan segala aplikasi yang ada sebagai media untuk berkomunikasi, mendapatkan informasi, dan berbagi banyak hal. Mempergunakan handphone adalah sebuah hal yang tak bisa dipisahkan dari kehidupan sebagian manusia saat ini yang sudah menikmati perkembangan zaman. Mulai dari kita bangun pagi, beraktivitas sepanjang hari, sampai dengan kita kembali tidur. Kesukaan dan kegemaran kita saat ini adalah mempergunakan handphone. Dan firman Tuhan hari ini sebuah pertanyaan kepada kita. Apakah kesukaan kita adalah Taurat Tuhan? Apakah kesukaan kita adalah merenungkan Taurat itu siang dan malam? Kenapa kita harus merenungkan Taurat itu dan suka pada Taurat itu? Karena firman Tuhan dalam pasal pertama ini mengatakan ada kebahagiaan, ada berkat bagi orang-orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Ada sukacita bagi orang-orang yang suka merenungkan Taurat itu siang dan malam, karena mereka akan digolongkan sebagai orang-orang yang benar. Orang-orang yang benar akan diberkati, dan dia menjadi berkat. Diibaratkan di firman ini di ayat yang ketiga, dia akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang terus berbuah pada musimnya. Namun sebaliknya, orang yang tidak suka Taurat Tuhan dan yang menghabiskan hidupnya dengan hal-hal yang tidak bermakna, tidak berguna, tidak bermanfaat, tidak membangun, maka mereka akan seperti orang yang berjalan menurut nasihat orang fasik. Hidupnya tidak bermakna dan tidak berbahagia. Firman Tuhan hari ini mengajar kita untuk kembali kepada kegemaran yang utama dan terutama. Yaitu apa? Kita suka firman Tuhan, atau Taurat Tuhan, atau perintah Tuhan. Dan Taurat itu kita renungkan. Jadi bukan hanya tahu, bukan hanya baca, bukan hanya dengar, tapi Taurat itu, perintah itu kita renungkan siang dan malam. Siang dan malam bukan hanya mengarah pada waktu siang atau malam, tapi siang dan malam firman ini mengarah kepada totalitas. Sepanjang ada matahari dan matahari tenggelam, pada saat terang dan gelap, siang dan malam, sepanjang hari, firman Tuhan itu, Taurat itu harus menjadi bagian dari kehidupan kita.
Firman ini tidak terlepas dari perintah Musa kepada umat Israel. Perintah Musa jelas mengatakan, ajarkanlah perintah Tuhan, Taurat Tuhan itu kepada anak-anakmu. Ketika engkau sedang berdiri, sedang berjalan, sedang duduk, sedang berbaring, ajarkan itu. Bahkan ikatkan itu sebagai tanda pada tanganmu dan menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Musa sangat menekankan kepada umat Israel agar firman Tuhan menjadi keseharian, bagian yang tak dapat dipisahkan dari kehidupan umat. Karena ketika umat mencintai Tuhan, maka mereka harus mendengar firman Tuhan. Ketika mereka mendengar Taurat Tuhan, perintah Tuhan, berarti mereka mendengar perintah apa yang Tuhan inginkan. Mengenal Taurat Tuhan berarti mengenal pribadi Tuhan. Jadi pribadi Tuhan, hati Tuhan, kehendak Tuhan itu bisa kita kenal dengan apa? Membaca firman-Nya, mendengar firman-Nya, dan merenungkan firman itu. Agar kita mengenal, mengetahui, dan mengasihi Tuhan dengan cara mengenal, mengetahui, dan mengasihi firman-Nya. Bapak Ibu Saudara, dalam bahasa Ibrani kata merenungkan dipakai kata hagah. Hagah berarti berbicara dengan diri sendiri atau membaca dalam hati. Jadi firman itu kita baca di dalam hati kita. Firman itu terus bergema dalam hati kita. Firman itu menguasai hati kita, menguasai roh kita, dan mengajar kita untuk mengubahkan diri kita seturut dengan kehendaknya. Itulah firman Tuhan yang kita renungkan. Firman Tuhan menjadi panduan, menjadi petunjuk, menjadi arah dalam kita menjalani kehidupan ini. Ibu Saudara, bagaimana cara mengenal Tuhan? Musa telah mengajarkan kepada kita. Yesus juga telah mengajarkan kepada kita. Jika kita ingin mengenal Dia, mengasihi Dia, berarti kita mematuhi segala perintah-Nya. Jika kita mengasihi Kristus, berarti kita melakukan kehendak-Nya. Kita melakukan ajaran-Nya dan hidup seturut dengan perintah-Nya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berikan waktu untuk merenungkan firman Tuhan. 24 jam dalam satu hari. Kalau kita bisa jujur pada diri kita, berapa lama waktu yang kita miliki untuk bergaul dengan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan? Bukankah sering sekali waktu kita habis dengan hal yang sia-sia? Habiskan waktu dengan rutinitas yang terkadang mungkin tidak begitu penting, tidak begitu berguna, tidak begitu membangun diri kita, tidak membangun orang lain. Tapi habis begitu saja tanpa kita sadari. Oleh karenanya mari buat hidup kita bermakna dan berarti. Buat hari-hari kita lebih bermakna dan berarti dengan merenungkan Taurat Tuhan, belajar dari Taurat Tuhan, dan hidup menurut Taurat Tuhan, hidup menurut perintah Tuhan. Itulah kehidupan yang berbahagia, kehidupan yang diberkati, yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Firman Tuhan dalam Roma pasal 10 ayat 17 berkata, ingatlah bahwa iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Bertumbuh dalam iman berarti mendengar firman Tuhan. Bertumbuh dalam firman Tuhan berarti melakukan firman Tuhan. Bertumbuh dalam iman berarti hidup di dalam kehendak-Nya. Selamat menjalani kehidupan kita, dan hiduplah dalam firman Tuhan, dan kita pasti akan dimenangkan dalam menjalani segala pergumulan. Selamat menjalani kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin.